Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital ini, di mana informasi mengalir seperti air terjun, Presiden B.J. Habibie menjadi semakin penting untuk dikupas lebih dalam lagi tentang gimana cara beliau memimpin di masa hidupnya. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang kepemimpinannya. Di sini saya akan bahas tentang sejarah kepemimpinan B.J. Habibie sebelum masa kepresidenan, saat menjabat jadi presiden, dan setelah masa kepresidenan. Bajaruddin Yusuf Habibie atau yang kita kenal sebagai B.J. Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Masa kepemimpinannya dibilang cukup singkat, namun ia meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam bidang teknologi, demokrasi, dan reformasi. Baiklah, kali ini saya akan bahas terlebih dahulu, yaitu sebelum masa kepresidenan. B.J. Habibie dikenal sebagai seorang ilmuwan dan insinyur penerbangan yang jenius. Beliau meraih gelar doktor di bidang teknologi penerbangan dari ITB dan Universitas Aachen, Jerman. Dan di masa Orde Baru, B.J. Habibie menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi dan berhasil membawa Indonesia ke era industri penerbangan. Beliau juga mendirikan beberapa industri strategis seperti PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Selain itu, B.J. Habibie juga aktif dalam kegiatan politik dan menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Lalu, pada masa kepresidenan, B.J. Habibie menjadi presiden setelah pengunduran diri Presiden Soeharto di tengah krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Pada masa jabatannya, B.J. Habibie diwarnai dengan berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi dan gejolak politik. Walaupun demikian, Presiden B.J. Habibie tetap mendapatkan pencapaian selama masa kepemimpinannya, seperti memulai reformasi politik, melakukan liberalisasi ekonomi, memisahkan TNI dan Polri, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi, melepaskan Timur Timur, menyelamatkan aset-aset negara yang terancam dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Meskipun masa jabatannya singkat, B.J. Habibie berhasil meletakkan pondasi bagi reformasi dan demokrasi di Indonesia. Setelah masa kepresidenannya sudah habis, B.J. Habibie tetap aktif dalam kehidupan publik sebagai penasihat presiden dan tokoh masyarakat. Beliau juga terus berkarya di bidang teknologi dan sains. B.J. Habibie wafat pada tanggal 11 September 2019 dan meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Terdapat 6 hal besar yang dilakukan B.J. Habibie saat menjadi presiden. Yang pertama, meletakkan pondasi demokrasi. B.J. Habibie mengeluarkan berbagai undang-undang penting seperti Undang-Undang Kebebasan Pers, Undang-Undang Kebebasan Berserikat dan Berapat, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjadi pilar utama bagi demokrasi di Indonesia. B.J. Habibie juga membebaskan aktivis politik dan mencabut peraturan yang membatasi kebebasan sipil, sehingga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Selain itu, B.J. Habibie juga membentuk kabinet reformasi yang inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi yang partisipatif. Yang kedua, mengatasi krisis ekonomi. B.J. Habibie mampu menangani krisis ekonomi pada tahun 1998 dengan berbagai kebijakan berani
seperti restrukturisasi perbankan, pencairan dana talangan, dan program jaring pengaman sosial yang berhasil menstabilkan ekonomi dan mencegah krisis lebih parah. B.J. Habibie juga memulihkan kepercayaan investor terhadap ekonomi di Indonesia, membuka jalan bagi pemulihan ekonomi nasional, dan meletakkan dasar-dasar untuk pembangunan ekonomi jangka panjang dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor strategis. Yang ketiga, membangun industri teknologi tinggi. B.J. Habibie mendirikan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan seperti BPPT dan ITB untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Selain itu, juga mengembangkan industri penerbangan nasional dengan memproduksi N250 Gatot-Kaca, pesawat terbang pertama buatan Indonesia yang menjadi simbol kemajuan teknologi nasional. Tentu saja, B.J. Habibie juga meningkatkan kualitas pendidikan di bidang sains dan teknologi dengan mendirikan sekolah-sekolah kejuruan dan universitas bermutu tinggi. Yang keempat, memperkuat hubungan internasional. B.J. Habibie membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangga dan komunitas internasional, meningkatkan citra Indonesia di dunia. Lalu mempromosikan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di forum internasional. Juga mendorong kerjasama internasional dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, dan pendidikan. Yang kelima, melepaskan Timor Timur. B.J. Habibie melaksanakan referendum di Timor Timur dengan penuh tanggung jawab dan demokratis, menghormati hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur, membangun kembali hubungan dengan Timor Timur pasca referendum, menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Yang keenam, membuka lembaran baru sejarah Indonesia. B.J. Habibie memimpin transisi dari era Orde Baru ke era reformasi dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan, mengantarkan Indonesia ke era demokrasi yang baru, menjadi panutan bagi generasi muda di Indonesia dengan menunjukkan kegigihan, kecerdasan, dan patriotismenya. Selanjutnya yaitu 3 bidang prestasi yang telah dicapai oleh B.J. Habibie. Dari bidang politik, B.J. Habibie meletakkan fondasi demokrasi yang kuat dengan mengeluarkan berbagai undang-undang penting seperti Undang-Undang Kebebasan Pers, Undang-Undang Kebebasan Berserikat dan Berapat, Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Juga melepaskan Timor Timur dari Indonesia melalui referendum yang didemokratis, membebaskan aktivis politik dan mencabut peraturan yang membatasi kebebasan sipil, dan membentuk kabinet reformasi yang inklusif dengan melibatkan berbagai pihak. Dari bidang ekonomi, B.J. Habibie mengatasi krisis ekonomi yang melanda di Indonesia pada tahun 1998 dengan berbagai kebijakan seperti restrukturisasi perbankan, pencairan dana talangan, dan penerapan program jaring pengaman sosial. Lalu di bidang teknologi, B.J. Habibie membangun industri teknologi tinggi di Indonesia dengan mendirikan berbagai lembaga penelitian dan pengembangan seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi dan Institut Teknologi Bandung, meningkatkan kualitas pendidikan di bidang sains dan teknologi, juga mengembangkan industri penerbangan nasional dengan memproduksi pesawat terbang pertama buatan Indonesia, yaitu N250 Gatot-Kaca. Apa aja sih kontroversi yang dimiliki oleh B.J. Habibie? Yang pertama, pengangkatan sebagai presiden. Pengangkatan B.J. Habibie sebagai presiden berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur penggantian presiden jika mengundurkan diri, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa pengangkatannya tidak sesuai dengan konstitusi karena Soeharto mengundurkan diri di tengah masa jabatan.
bukan karena meninggal atau tidak mampu bekerja. B.J. Habibie juga diangkat menjadi presiden tanpa melalui proses pemilihan umum yang demokratis, sehingga dianggap kurang memiliki legitimasi dari rakyat. Yang kedua, kebijakan Timor Timur. Keputusan B.J. Habibie untuk mengadakan referendum di Timor Timur menuai pro dan kontra. Di satu sisi, hal ini dianggap sebagai langkah yang demokratis dan menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Di sisi lain, beberapa pihak melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap NKRI dan melemahkan persatuan bangsa. Juga, penanganan situasi pasca referendum juga menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Timor Timur. Yang ketiga, kebijakan ekonomi. Penanganan yang dilakukan B.J. Habibie dalam krisis ekonomi pada tahun 1998 menuai kritik karena dianggap lamban dan kurang efektif. Kebijakan restrukturisasi perbankan dan pencairan dana talangan dinilai hanya menguntungkan konglomerat dan tidak berpihak kepada rakyat kecil. Ada juga penjualan aset negara yang dilakukan oleh B.J. Habibie secara besar-besaran. Untuk menutupi defisit anggaran juga menimbulkan kontroversi karena dituding dilakukan dengan tidak transparan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang keempat, gaya kepemimpinan. B.J. Habibie yang berlatar belakang teknokrat dikritik karena kurang memiliki pengalaman dan kemampuan politik. Gaya kepemimpinannya yang dianggap terlalu pragmatis dan teknokratis juga dinilai kurang memperhatikan aspek sosial dan politik. B.J. Habibie dikritik karena memusatkan kekuasaan di tangannya dan kurang melibatkan unsur-unsur lain dalam pemerintahan. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Gaya kepemimpinan beliau adalah kaitannya dengan konsep kepemimpinan. Visioner, teknokratis, transformasional merupakan gaya kepemimpinannya beliau. Visioner. B.J. Habibie memiliki visi yang jelas untuk masa depan Indonesia, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang mandiri di bidang teknologi dan sains. Visi ini diwujudkan melalui berbagai program pembangunan seperti pengembangan industri strategis dan pendirian lembaga penelitian. Teknokratis. B.J. Habibie memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang teknologi, sehingga beliau membawa pendekatan yang rasional dan ilmiah dalam pengambilan keputusan. Beliau sering melibatkan para ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan. Transformasional. B.J. Habibie berusaha untuk membawa perubahan besar bagi Indonesia dengan mendorong inovasi dan kreativitas. Beliau memotivasi para pemimpin dan rakyatnya untuk keluar dari zona nyaman dan berani mengambil resiko. Kaitannya dengan konsep kepemimpinan. Teori kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie banyak dipengaruhi oleh teori kepemimpinan transformasional yang dikemukakan oleh James McGregor, Burns, dan Bernard Bass. Teori ini menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama yang lebih tinggi. Kepemimpinan visioner. B.J. Habibie juga menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan visioner, seperti memiliki visi yang jelas, mampu mengkomunikasikan visinya secara efektif, dan menginspirasi orang lain untuk mewujudkannya. Kepemimpinan teknokratis. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie yang teknokratis ini selaras dengan teori kepemimpinan situasional yang dikemukakan oleh Paul Hersey dan Kenneth Blanchard. Teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif tergantung pada situasi dan tingkat kematangan pengikut. Tentunya, gaya kepemimpinan B.J. Habibie juga memiliki kekuatan dan kelemahannya. Untuk kekuatannya, B.J. Habibie mampu mencetuskan visi yang jelas dan inspiratif bagi masa depan bangsa,
mampu mengambil keputusan yang rasional dan terukur berdasarkan data dan analisis. Selain itu, mampu memotivasi dan mendorong orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan untuk kelemahannya, B.J. Habibie terlalu fokus pada aspek teknis dan kurang memperhatikan aspek sosial dan politik, serta kurang memiliki pengalaman dalam berpolitik praktis. Dan juga gaya kepemimpinannya yang tegas dan terkadang kaku dapat menimbulkan resistensi dari beberapa pihak. Keteladanan B.J. Habibie yang bisa dijadikan contoh untuk kita semua seperti visi yang jelas dan kuat, kegigihan dan semangat pantang menyerah, kemampuan memimpin dan mengelola, komitmen terhadap kemajuan bangsa, dedikasi dan kejujuran, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, ketegasan dan keberanian dalam pengambilan keputusan, rasa peduli dan kepedulian terhadap sesama, kegemaran membaca dan belajar, serta kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Terima kasih telah menonton presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.